Keselamatan kematian. Dalam acara diklat internalisasi Aswaja di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, Yogyakarta, tanggal 23 Juli 2011, seorang peserta diklat mengajukan pertanyaan tentang hukum selamatan kematian seperti 7 hari dan seterusnya menurut mazhab Syafi'i. Penanya tersebut menyerahkan selebaran fotokopi yang dibagi-bagikan secara gratis ke rumah warga oleh kaum Wahabi di Sleman. Selebaran tersebut berjudul Imam Syafi'i mengharamkan kenduri arwah, tahlilan, yasinan, dan selamatan. Setelah saya memeriksa selebaran tersebut, ternyata isinya penuh dengan kebohongan dan pemalsuan terhadap pernyataan para ulama mazhab Syafi'i. Saya menjadi heran, bukankah selama ini kaum Wahabi sangat keras menyuarakan penolakan terhadap hadis dhaif dan palsu? Akan tapi mengapa mereka sendiri justru kreatif memalsu pernyataan para ulama? Di antara kebohongan dan pemalsuan selebaran tersebut adalah pernyataan yang berulang-ulang bahwa Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'i mengharamkan kenduri arwah, yang lebih dikenal dengan berkumpul beramai-ramai dengan hidangan jamuan makanan di rumah si mati. Kemudian selebaran tersebut mengutip pernyataan ulama dalam kitab I'anatul Talibin, Hasya al-Qulyubi wa Amirah, dan Mughnil Muhtaj. Anehnya, semua kutipan dari ketiga kitab tersebut menyatakan bahwa selamatan kematian selama 7 hari atau lainnya itu dihukumi makruh. Akan tapi penulis selebaran tersebut menegaskan bahwa tradisi selamatan kematian tersebut dihukumi haram. Sepertinya penulis selebaran tidak mengerti perbedaan antara hukum makruh dan hukum haram. Sebenarnya apabila pernyataan para ulama mazhab Syafi'i dalam ketiga kitab tersebut dikaji secara mendalam, tidak akan menyimpulkan vonis hukum yang berat, yaitu hukum haram, akan tetapi sebatas pada hukum makruh. Apabila kita mengkaji hadis yang menjadi dasar kemakruhan tersebut, yang menjadi dasar kemakruhan tradisi selamatan kematian, boleh jadi hukum makruh akan berganti menjadi hukum mubah. Hadis tersebut teksnya begini: buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, mereka sedang ditimpa keadaan yang menyibukkan, kesusahan. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, mazhab Syafi'i menetapkan bahwa keluarga yang berduka cita karena terdapat anggota keluarganya meninggal dunia, sunnah diberi makan yang cukup bagi mereka selama sehari semalam. Oleh karena keluarga yang berduka cita sunnah diberi makanan yang cukup selama sehari semalam, maka apabila yang terjadi justru sebaliknya, yaitu keluarga yang berduka cita menyiapkan makanan untuk orang-orang yang bertakziah, tentu hukumnya menjadi makruh karena menyelisihi sunnah. Hal tersebut tidak melahirkan hukum haram karena memang tidak menyelisihi hukum wajib. Kalau kita memperhatikan tradisi masyarakat Nusantara dalam menghadapi tetangga yang sedang berduka cita, mereka telah melakukan sunnah dengan memberi sumbangan beras, lauk pauk, dan uang. Apabila sumbangan tetangga itu dikumpulkan, maka tidak hanya mencukupi untuk kebutuhan selama sehari semalam, bahkan mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga si mati selama beberapa bulan. Persoalannya sekarang, bagaimana seandainya keluarga si mati itu memberikan makanan dari hasil sumbangan tetangga untuk acara selamatan 7 hari? Apakah masih dihukumi makruh? Tentu saja hukum makruh menjadi hilang. Dalam konteks ini, Syekh Abdul Karim Al-Mudarris Al-Baghdadi, ulama mazhab Syafi'i dari Baghdad, berkata dalam kitabnya Jawahir Al-Fatawa sebagai berikut: ini ijtama al-mu'izzuna ar-rusyada'u wa a'ta kullun minhum bikhtiyarihi miqdaran minan nuqudi aw jama'u fi ma bainahum ma yuktafa bihi lidzalikal jam'i minal ma'kulati wal masyrubati warsaluhu ila ahli al-mayti aw ila ahadi jiranihim wa tanawalu dzalika ba'dal wusuli ila mahalli ta'ziyah fala haraja fihi hadza wallahul hadi ilal haqqi was-shawab. Apabila orang-orang yang bertakziah yang dewasa berkumpul, masing-masing mereka menyerahkan sejumlah uang, atau mereka mengumpulkan uang yang mencukupi konsumsi perkumpulan selamatan kematian berupa kebutuhan makanan dan minuman, dan mengirimkannya kepada keluarga si mayat atau salah satu tangganya, lalu mereka menjamahnya setelah sampai di tempat takziah itu, maka hal tersebut tidak mengandung hukum kesulitan, tidak apa-apa. Allah lah yang menunjukkan
pada kebenaran. Jawahir Al-Fatawa Juz 1 halaman 178.